Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin, sahabat SM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel YouTube SM kita ini. Dan insya Allah pada kesempatan kita kali ini kita akan coba membahas kuis yang sebelumnya sudah sempat kita tayangkan di channel Telegram kita, channel Telegram Siratul Mustaqim, ya, di alamat @siratul-mustaqim, yang mana di kuis tersebut kita lontarkan satu pertanyaan. Ya, pertanyaannya adalah, bagi seorang wanita, manakah yang lebih besar dosanya? Apakah dosa durhaka kepada orang tua ataukah dosa durhaka kepada suami? Dari jawaban responden dari sahabat SM, 16% atau 14%, ya, 14% mereka menjawab bahwa dosa kepada orang tua itu lebih besar. Adapun mayoritasnya, yaitu 86%, mereka menjawab bahwasanya dosa durhaka kepada suami itu jauh lebih besar. Nah, manakah jawaban yang benar? Maka di sini jawaban yang lebih tepat adalah bahwa dosa durhaka kepada orang tua bagi seorang wanita itu jauh lebih besar ketimbang dosa durhaka kepada suaminya. Bagaimana penjelasannya? Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya. Nah, terkait dengan dosa durhaka ini, manakah yang lebih besar? Apakah kepada orang tua atau kepada suami? Maka ini tidak terlepas dari yang namanya hak keduanya, yaitu hak orang tua dan juga hak suami. Mana yang lebih besar haknya terhadap seorang wanita? Apakah orang tua ataukah suaminya? Nah, terkait dengan hak dan keutamaan orang tua, ini sesungguhnya jauh lebih besar ketimbang hak dan keutamaan suami. Kita akan bacakan di sini jawaban dari pertanyaan yang ditujukan kepada website islamqa.info, satu website tanya jawab keislaman yang diasuh atau diawasi oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajid. Dan kita akan bacakan di sini adalah terjemahan yang telah dikirimkan oleh sahabat kami, yaitu Ustadz Abdurrahim Lili LC, yang mana beliau telah menerjemahkan artikel tersebut. Kita bacakan artikel ini, ya. Ini adalah jawaban dari pertanyaan, manakah yang lebih besar haknya bagi seorang wanita, apakah hak orang tua ataukah hak suaminya? Maka di sini dijawab, hak dan keutamaan orang tua lebih besar daripada hak dan keutamaan suami. Tidak diragukan lagi bahwa hak dan keutamaan orang tua ini lebih besar daripada hak dan keutamaan suami. Ini dapat ditinjau dari beberapa aspek. Aspek yang pertama, bahwa hak orang tua ini ditegakkan karena bawaan sejak lahir yang tidak akan pernah gugur, yaitu sebab ikatan rahim, dan ikatan rahim tidak dapat digugurkan dengan hal apapun, bahkan dengan kematian salah satu dari mereka, kecuali kemurtadan orang tua atau anak. Adapun hak suami ini ditegakkan karena adanya sebab akad pernikahan di antara mereka. Jika akad ini batal karena perceraian, karena khulu, atau karena fasakh atau pembatalan, atau karena kematian, maka hilanglah hak ketaatan untuk suami. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaib
bima hafizallah. Wanita yang salihah ialah yang taat kepada Allah, menjaga diri saat suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Quran Surat An-Nisa ayat yang ke-34. Ayat ini menunjukkan bahwa wanita wajib mentaati suaminya di dalam perkara ma'ruf secara mutlak, seperti melayani suami, bepergian dengannya, dan yang lainnya sebagaimana yang disebutkan di dalam banyak hadis Nabi SAW, seperti wajibnya taat kepada orang tua. Setelah akad pernikahan, setiap ketaatan kepada orang tua dialihkan kepada suami, dan tidak ada lagi ketaatan yang ditinggalkan kepada orang tua. Ketaatan kepada orang tua ini wajib sejak dalam kandungan, dan ketaatan kepada suami wajib setelah akad nikah. Inilah aspek yang pertama yang menjelaskan kenapa hak orang tua ini jauh lebih besar ketimbang hak suami. Dikarenakan tadi hak orang tua ini telah ada sejak kita dilahirkan oleh orang tua kita, bahkan sejak di dalam kandungan. Ya, artinya lebih lama. Adapun hak suami ini baru terjadi setelah adanya akad pernikahan. Kemudian aspek yang kedua, kenapa hak orang tua itu lebih besar daripada hak suami? Aspek kedua yaitu sebagaimana hak suami ditetapkan dengan sebab perjanjian akad nikah. Oleh sebab itu, jika suami melalaikan kewajibannya, berbuat zalim, atau melakukan dosa besar, maka istri dapat menggugurkan ketaatannya kepada suami dengan memutuskan akad pernikahannya dengan meminta cerai. Adapun berbuat baik kepada orang tua tetap wajib dan tidak dapat digugurkan, walaupun orang tuanya melalaikan kewajibannya, walaupun orang tuanya berbuat zalim, dan walaupun orang tuanya berbuat dosa besar. Ya, jadi hak suami itu terbatasi, ya, terbatasi dengan perjanjian akad nikah, dan dia wajib menunaikan kewajibannya, memberikan hak-hak kepada istrinya. Ketika seseorang suami, ya, dia tidak menjalankan kewajibannya, tidak menunaikan hak-hak istrinya, atau dia berbuat dosa besar, berbuat zalim, maka dalam hal ini istri tidak wajib lagi untuk taat kepada suaminya. Ya, dan dia bisa mengajukan cerai, dan dia tidak ada ketaatan lagi kepada suaminya. Adapun orang tua, sekalipun orang tua kita berbuat zalim, sekalipun orang tua tidak menunaikan hak-haknya kepada kita, semisal tidak memberikan nafkah kepada kita, tidak memberikan kecukupan kepada kita, bahkan berbuat zalim kepada kita, kepada anaknya, maka sang anak tetap diwajibkan untuk berbuat bakti kepada orang tuanya. Hal ini seperti yang ditunjukkan di dalam ayat wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberikan nasihat kepadanya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah
kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu dan kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, dalam ayat ini telah jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk tetap mempergauli kedua orang tua kita dengan baik, sekalipun orang tua berbuat kesyirikan, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekalipun orang tua memerintahkan kita untuk berbuat kesyirikan. Nah, ketika orang tua memerintahkan kita untuk berbuat kesyirikan, maka bagi kita sebagai seorang anak tidak boleh mengikutinya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap menyuruh kita untuk berbuat baik, ya, dengan mengatakan, dengan berfirman, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Terkait dengan hal ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau berkata, wajib bagi seseorang untuk mentaati orang tuanya dalam selain kemaksiatan, meskipun mereka berbuat dosa besar, ya. Meskipun kedua orang tuanya berbuat dosa besar dalam setiap perkara yang bermanfaat bagi mereka dan tidak membahayakan. Jadi inilah aspek yang kedua, kenapa hak orang tua itu lebih besar ketimbang hak seorang suami. Dikarenakan bahwa ketaatan kepada orang tua itu terus-menerus wajib dilakukan oleh seseorang walaupun orang tua berbuat zalim, berbuat dosa besar. Adapun ketaatan kepada suami itu bisa batal, bisa menjadi tidak wajib ketika seorang suami berbuat zalim, berbuat dosa besar dan sebagainya. Selanjutnya, aspek yang ketiga, kenapa hak orang tua itu lebih besar ketimbang hak suami. Hak suami terikat selama dalam akad pernikahan. Ya, hak suami terikat selama dalam ikatan akad pernikahan. Adapun hak orang tua dan menghormati orang tua ini tetap berlanjut walaupun hingga setelah wafat, seperti mendoakan orang tua atau berbuat baik kepada kawan dekat orang tua yang telah wafat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani saghira." Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abarral bir silatul waladi ahla wuddi abih. Sesungguhnya di antara berbakti kepada kedua orang tua yang paling baik adalah seorang anak tetap menyambung hubungan persahabatan dengan kawan dekat ayahnya yang telah meninggal dunia. Hadis riwayat Muslim. Jadi inilah 3 aspek yang menjelaskan kepada kita kenapa hak orang tua itu lebih besar dibandingkan dengan hak suami. Lalu mungkin muncul pertanyaan, kalau hak orang tua itu lebih besar ketimbang hak suami, kenapa seorang wanita itu wajib mendahulukan taat kepada suami ketimbang orang tuanya ketika orang tuanya menyuruh anaknya untuk tidak taat kepada suaminya? Maka di sini dijelaskan bahwa mendahulukan ketaatan kepada suami daripada ketaatan kepada orang tua ini tidaklah berarti bahwa suami itu lebih utama dari orang tua. Akan tetapi wajibnya taat kepada suami karena telah diikat oleh akad pernikahan. Sehingga haram bagi seorang wanita muslimah untuk melanggar perjanjian dalam akad pernikahannya, dan karena sistem keluarga tidak tegak dengan baik kecuali dengan taat kepada suami di dalam perkara yang ma'ruf.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud." Wahai orang-orang yang beriman, patuhilah akad-akad perjanjian. Quran surat Al-Maidah ayat yang pertama. Maka jika seorang ayah memerintahkan putrinya untuk tidak mematuhi suaminya di dalam perkara ma'ruf, maka sungguh dia telah memerintahkan putrinya untuk melanggar akad perjanjian, dan ini adalah perbuatan dosa dan tidak boleh mentaati makhluk di dalam hal kemaksiatan. Jadi kenapa seorang wanita wajib mendahulukan taat kepada suami daripada taat kepada orang tua di dalam perkara-perkara yang terjadi perselisihan? Dikarenakan memang seorang wanita ketika setelah terjadi akad pernikahan, dia terikat dengan akad perjanjian itu, dan haram hukumnya untuk mengingkari atau melanggar perjanjian, melanggar akad. Bukan berarti hak atau keutamaan suami itu lebih besar ketimbang hak dan keutamaan orang tua. Nah, ketika orang tua memerintahkan anaknya untuk tidak taat kepada suaminya, padahal suaminya tidaklah memerintahkannya kecuali pada hal yang ma'ruf, maka perintah orang tua tersebut adalah termasuk di dalam perbuatan dosa. Dan tidak ada kewajiban bagi seorang wanita, seorang manusia bahkan secara umum untuk mentaati makhluk yang lainnya di dalam perkara kemaksiatan dan dosa. Jadi ketika seorang wanita tidak mentaati ayahnya, ketika sang ayah memerintahkan sang anak untuk tidak taat kepada suaminya, pada dasarnya ini bukanlah perbuatan durhaka. Karena memang begitulah, ya Allah Subhanahu wa taala menggariskan bahwasanya tidak boleh taat kepada makhluk di dalam hal kemaksiatan. Sehingga dalam hal ini dia wajib untuk taat kepada suaminya, ya, walaupun orang tua melarangnya. Dan sesungguhnya kewajiban sebagai seorang istri, sebagai seorang wanita, dia juga wajib untuk berusaha menyambungkan hubungan yang baik antara suaminya dengan orang tuanya. Jangan sampai dia bahkan justru menjadi pemicu, yaitu pemicu retaknya hubungan antara suaminya dan orang tuanya. Maka ini sungguh suatu perbuatan yang tidak baik, sungguh perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh seorang muslimah. Dia harus berupaya agar bagaimana orang tuanya dan juga suaminya memiliki hubungan yang baik. Demikian apa yang bisa disampaikan. Jadi intinya hak orang tua itu lebih besar ketimbang hak suami, sehingga durhaka kepada orang tua pun ini lebih besar dosanya ketimbang hak suami. Dan hendaknya seorang muslimah ini tidak selalu membentur-benturkan antara kepentingan orang tuanya dan juga kepentingan suaminya. Bahkan yang harus dia lakukan seharusnya mengkompromikan agar kepentingan orang tuanya dan juga kepentingan suaminya tidak menjadi satu pemicu permasalahan. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.